Ikan hiu. Ya sudah, 3. Ikan pari. Ya ikan pari betul. 4. Ikan pari. 5. Lumba-lumba. Ikan lumba-lumba banyak di Indonesia. 5. Ikan 6. Kurang 2. Kurang 2 yang sering kita makan Putri itu loh. duyung ikan Pak ya. Putri duyung. Oh, ada ikan betok nggih, Pun. Napa gabus? 10 macam. 10 nama ikan, udah gampang banget. Kalau nelayan nggak bisa kebangetan. 1. Kerapu. Apa? Ikan kerapu. Ikan kerapu. Bener Bu Bupati? Ya, ikan kerapu. Oh. Hah? Indosiar. Horizon. Indosiar. Sebentar. Ikannya Indosiar itu ya? Itu betul. Tadi sudah kan ikan lele, ikan paus, apalagi kan banyak. Ikan teri. Hah? Ikan teri. Ikan teri, boleh satu lagi dapat sepeda. Ikan teri, ikan lele, ikan paus, ikan teri, satu lagi. Ikan kontol. Ikan apa? Ikan apa? Pertanyaannya coba Jaksa. Pertanyaannya. Apakah itu terus kemudian yang viral kemarin bahwa sebelum ke persidangan hari ini ada saksi kami hadirkan Joko Wahyudi. Saudara terdakwa itu dalam konten YouTube-nya bilang tembak kepala saya, ya kan, ijazah SD, SMP, SMA Pak Jokowi itu palsu karena nyuri ijazahnya Pak Joko Wahyudi. Sementara Joko Wahyudi kami hadirkan dan ijazahnya tidak hilang. Ya dicuri dong. Sebentar. Sekali lagi saudara bisa tenang nggak? Itu kebohongan. Tolong terdakwa tenang ya. Atau itu suatu bentuk kedunguan? Oke. Pertanyaannya, saya tanyakan tadi. Ya, jadi pertanyaannya. Apakah itu suatu bentuk kebohongan Atau kedunguan? Ya. Karena tadi ahli juga menyampaikan beberapa kali perkataan ya kan, kedunguan dan kebodohan. Logik. Terus itu dungu segala macam. Yang disampaikan Pak Jaksa tadi itu fakta selama persidangan. Pak Joko Wahyudi yang dituduh ijazah SMA-nya hilang dicuri oleh Pak Jokowi, tapi dihadirkan ijazahnya tidak hilang. Nanti ada giliran saudara terdakwa, tenang dulu. Gimana pendapat saudara? Gimana pendapat saudara? Pendapatnya ahli ini hanya berpendapat, monggo pendapat saja, Sekali lagi saya ingatkan di sini, meskipun ahli ini ahli filsafat, tetap sifatnya netral, hanya memberikan pendapat. Soal pendapat ahli, sebentar, nggak bisa, sebentar, bisa. Sekali lagi saya ingatkan, kalau saudara berteriak-teriak terus saya suruh dikeluarkan dari sidang, Tahanan luar dulu bukan Pak? Gimana sebentar. Ahli tadi sudah mencerna apa yang disampaikan oleh Pak Jaksa. Silakan pendapat yang kita minta, pendapat ahli itu berpendapat untuk meyakinkan kami majelis hakim. Jadi sekali lagi kami ingatkan di sini kami bersidang itu sesuai ketentuan KUHAP, ada ketentuannya. Kami juga bertanggung jawab terhadap undang-undang, juga bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi nanti saya pikir di sidang ini jangan lagi ada saling menuduh, misalnya penasihat hukum menuduh jaksa begini, jaksa menuduh penasihat begini. Tidak usah saling menuduh, kita silakan aja saling membuktikan ya. Nanti dari beberapa saksi dan ahli yang dihadirkan, kami akan menilai. Mudah-mudahan kami diberikan pencerahan lah. Silakan ahli, silakan. Oke, berpendapat ya, pendapat tadi kan pendapat dari sisi pertanyaan penasihat hukum, sekarang pendapat dari sisi fakta yang disampaikan oleh jaksa, bagaimana menurut ahli mengenai kedunguan dan kebodohan tadi. Terima kasih Pak Hakim. Di awal saya terangkan bahwa hoax itu bukan kejahatan, karena dia punya fungsi untuk memancing opini publik, terutama di negara-negara yang tersumbat kanal-kanal informasi. Kita bikin hoax saja. Lain kalau negara ini terbuka, nggak ada orang yang bikin hoax. Jadi dibalik, kenapa hoax muncul? Karena informasinya tertutup, itu soalnya. Yang ada di undang-undang itu urusan saudara itu. Jadi satu poin. Yang kedua, kasus ini dari awal kasus politik. Bukan, karena yang dipersoalkan ada tokoh politik namanya Joko Widodo yang adalah presiden. Kalau Joko Widodo yang
yang saya temuin tadi di sekolah 26 yang nggak ada soal. Ngapain? Justru karena tadi prinsip noblesse oblige, maka seluruh mata itu mesti diarahkan dengan kecurigaan penuh pada Jokowi. Itu dasarnya. Standar berpikirnya begitu. Anda tidak hadapi seorang warga negara terhadap warga negara yang lain, enggak, terhadap kedudukan noblesse oblige dari presiden. Artinya kita ingin presiden itu can do no wrong. Nggak boleh salah presiden itu. Nggak boleh ada cacat dia itu. Karena itu kita bersihkan. Termasuk kecurigaan. Kenapa? Saya juga mencurigai. Kenapa seseorang yang lulus dari universitas tidak bisa berpikir abstrak? Coba. Tidak bisa berpikir konseptual. Maka saya curigai. Jawab pertanyaan saya tadi. Ketika saya menjelaskan tadi kasus itu tadi, jawaban saudara gimana? Ya. Karena memang Sesuai filsafat. logika apa tidak? Ya, memang kalau filsafat begini memang, Jadi karena ini ahli filsafat, jawabannya ya Oke. filsafat, Ya, silakan, Tolong penonton diam, tolong ya tertib ya, penonton tertib ya. Saya ingatkan penonton tertib, Ini sidang, tolong ya. Silakan dilanjutkan Pak Jaksa, silakan. Ya, oke. Menurut filsafat ya, saudara ahli kayak gitu, pemberitaan apapun, penyebarluasan informasi apapun kayak gitu kan, sebelum ada keyakinan atau data yang terverifikasi, kan tidak boleh istilahnya menyebarkan itu suatu kebohongan atau melakukan tidak sesuai data kayak gitu, karena itu menyangkut kredibilitas seseorang kayak gitu. Menurut pendapat ahli gimana? Itu yang saya bantah dari tadi, nggak ada kredibilitas seseorang di situ. Presiden nggak punya kredibilitas sebagai manusia yang punya jabatan publik. Apa kredibilitas presiden? Dia dipilih rakyat supaya meneruskan kepemimpinan. Dia juga bisa dijatuhkan rakyat. Apa kredibilitasnya? Intinya Anda mesti paham, di dalam hukum, person in law, yang adalah human dignity. Oke, saya lanjutkan ya, bahwa dari konten podcast mubahalah kedua orang, terus akhirnya yang membawa mereka ke persidangan hari ini, itu menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, di medsos, di dunia maya. Saya tanyakan kepada saudara, dunia maya ini apakah sudah menjadi representasi dunia nyata pada saat ini? Sebelum itu saya tanya dulu, pro dan kontra itu baik nggak ada di dunia maya? Boleh, ada. Baik atau tidak? Pro kontra itu kalau misalnya sekarang kita melihat tidak ada saling mencaci maki, saling kebencian, normal-normal saja nggak apa-apa ahli. Oke, Karena di sini menimbulkan antara mereka, mohon maaf, mereka yang pendukung pemerintah dalam arti ini Presiden Jokowi dengan mereka yang kontra pemerintah, itu terjadi debat kusir yang tidak tahu jeluntrungannya, alurnya, selesainya kapan, malah timbulnya perpecahan, kebencian kayak gitu. Menurut saudara hal ini itu sudah representasi di dunia nyata apa belum? Saya terangkan Dunia pelan-pelan maya, ya, Pak Jaksa ya. Perlahan lah. Tolong penonton tenang, Oke, penonton saya tenang. pelan-pelan. Pertama, you pakai istilah pro kontra. Pro kontra itu maksimal yang satu puji, yang satu caci. Kalau dua-dua puji itu hanya pro-pro. Nangkap nggak? Ya, Kalau duanya mencaci artinya kontra-kontra. ya. Dunia ini pro kontra. Anda tidak bisa mengusulkan Anda pro kontra tapi saling puji aja ya. Anda pro kontra tapi saling caci. Jadi secara logis definisi Anda itu cacat di dalam definisi. Oke. Sekarang begini. Tenang, sekali lagi tenang, tenang. Oke. Tenang, Saya mikir